Akhirnya Seiko ngejawab doa-doa kalian yang udah mintain jam tangan diver dengan diameter yang kecil. Let's check it out guys. Gue baru aja dipinjemin jam tangan sama temen gue Watchongs. Nah buat kalian tuh yang nggak tahu Watchongs apa, kalian bisa cek Instagram di sini, nanti gue bakal taruh di atas ini. Dan kalau kalian yang lagi nyari tukang servis nih, salah satu rekomendasi dari Tanka, tukang servis jam tangan, bisa ganti-ganti parts dan lain-lain, kalian bisa langsung kontak aja Watchongs. Dan dia ngasih gua jam tangan yang menurut gua one of the best release dari Seiko tahun ini. Kenapa? Karena si Seiko akhirnya menjawab doa orang-orang dengan pergelangan tangan kecil. Kayak gua nih guys, gua tuh nggak bisa pakai jam tangan yang udah lebih besar dari 40 mm. Karena menurut gua kalau misalkan lu pakai jam tangan di luar kayak gua nih, pakai jam tangan di size 40 mm, 41, 42, 43, itu udah overhang banget dan gak enak banget dilihatnya. Jadi menurut gua si Seiko ini menjawab doa gua sih. Seiko apa itu? Jadi si Seiko itu ngerilis jam tangan diver dengan case yang kecil. Mungkin lo semua tahu kalau misalkan jam tangan diver itu diwarnai dengan yang kayak bezel besar, case besar, terus kayak lak-tulak yang panjang. Tapi belakangan ini udah banyak brand-brand yang mulai ngeluarin, balik lagi ke tren yang vintage gitu ya. Saat 37, 38 masih dinilai gede untuk cowok. Dan gue bersyukur banget sih, karena akhirnya gue punya beberapa opsi untuk milih jam tangan diver gue. Jadi jam tangan diver ini dinamai Seiko SRPK. Nah Seiko SRPK ini kalau kalian suka mantau Tanka Medium, nah kalau kalian belum follow, kalian boleh follow Instagram kita di @tankamedium. Gue pernah bahas ini kurang lebih sebulan yang lalu, pasti baru rilis. Jadi Seiko ini punya 4 warna guys, yang menurut gue keren-keren banget. Jadi ada yang hitam, biasa lah ya, jam tangan diver hitam. Kemudian ada yang beige, terus ada yang orange. Dan yang gue pegang kali ini adalah Seiko SRPK 33K1. Nah, Seiko klaim ini warnanya teal. Tapi menurut gue, semenjak tren Tiffany Blue atau Blue Watch ya, ini menjadi salah satu dial yang ngepop banget warnanya ya. Warna dial yang ngepop dari Seiko, terutama untuk rilisan ini ya. Mungkin karena orange, karena bezelnya ada orange juga, jadi kurang ngepop itu. Tapi karena ini bezelnya hitam dan dialnya warna biru, ini jadi ngepop aja menurut gue guys. Kalau kalian penasaran, let's check it out. Seiko SRPK ini datang dengan case diameter 38 mm yang menurut gue perfect size buat tangan-tangan kayak gue. Yang mungkin ini kalau nggak salah diameter tangan gue tuh 15 cm guys. Jadi menurut gue masih pas banget di tangan gue dengan lak-tulaknya dia nih 44,2 mm. Tapi ada kayak sedikit minus lah ya, nggak dibilang minus juga sih, tapi menurut gua kalau case-nya segede gini doang, bisa ditipisin dikit lah ya dia punya ketebalannya. Nah jadi ketebalan si Seiko SRPK ini sebenarnya itu 12,1 mm. Mungkin kalau dibikin 11 atau 10,9 tuh keren sih, cuman still good lah buat Seiko yang udah ngerilis jam tangan diver dengan small diameter gitu. Nah si Seiko ini tuh pakai movement in-house-nya Seiko kaliber 4R36. Dia itu punya power reserve sampai 41 jam dan dia itu automatic movement guys. Tapi si movement ini juga bisa di hand winding, jadi ada suaranya dikit nih. Gue bakal bahas sedikit soal dialnya dengan warnanya yang sangat ngepop ini. Jadi dialnya ini mirip banget sama abangnya ya. Kalau lu pada tahu tuh yang gedenya si versi si diver style watchnya Seiko ini adalah SRPD 55, SRPD 52 dan lain-lain gitu. Nah SRPD itu kan case-nya 42 mm. Jadi kalau misalkan hour markernya gede-gede itu make sense. Tapi untungnya banget nih si Seiko ngecilin semua indeksnya, hands-nya dan lain-lain gitu guys. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh very proportional looking aja sih. Jadi si Seiko SRPK ini tuh datang dengan kayak kombinasi ya, bisa dibilang kayak indeks kombinasi. Itu ada kayak stripe dan segitiga di angka 12. Lalu ada indeks yang bulat-bulat kayak diver pada umumnya lah guys. Tapi menurut gue yang bikin ngepopnya adalah si pemilihan warna bezelnya nih. Jadi kalau kalian nggak tahu bezel itu apa, nih dia bezel. Bezel itu adalah outer ring dari si jam tangan diver itu. Which sebenarnya dia tuh punya fungsi mungkin untuk zaman dulu gitu guys ya. Ngomongin soal kayak diving, yang kalian tuh harus kayak keep track of time, berapa lama lagi underwater. Jadi bezel ini bisa dipakai untuk kayak ngukur kalian punya berapa waktu lagi gitu di dalam air. Caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal muter bezelnya ke arah minute hands-nya. Jadi kan di sini tuh ada kayak
10, 20, 30, 40, 50 dan dia itu bisa menandakan menit. Gimana sih Bang cara pakainya? Jadi kalian tinggal puter nih. By the way nih, klik bezelnya kalian bisa denger. Nah, caranya kalian tinggal geser si bezelnya ini ke arah minute markernya. Minute hands-nya. Kalau udah di set kayak gini, kalian bisa ngukur nih. Jadi kalau misalkan dia udah lewat ke 10 berarti kalian udah 10 menit. Ke 20 kalian udah 20 menit. Atau kalian bisa pakai sebagai stopwatch. Jadi kalian set di angka 10. Ya udah, nanti berapa lama lagi 10 menit gitu guys. Ngomongin soal si jam tangan ini. By the way, yang si watch yang kasih ke gue atau pinjemin ke gue ini adalah bracelet aftermarket atau AM ya dibilangnya. Jadi bracelet ini sebenarnya udah diganti guys. Jadi bracelet bawaan si SRPK itu adalah bracelet Oyster atau trillingnya Seiko. Yang sering banget kalian temuin di jam-jam tangan Seiko Diver. Sama seperti abangnya itu SRP D55K1 itu juga pakai trillingnya Seiko. Tapi di sini diganti dengan jubil yang menurut gue emphasize look dari jam tangan ini sih. Tapi menurut gue fine-fine aja kalau pakai Oyster atau pakai ini pun. Ya sama-sama bracelet gitu. Tapi ini lebih dressy aja. Ngomongin diver Seiko dengan diameter yang kecil, mungkin kalian tuh sangat familiar dengan SKX 013, which is itu adalah jam tangan diver adeknya si SKX 007. Nah, dua jam tangan ini kan sangat terkenal ya pada saat itu. Jam tangan true diver yang sangat affordable. Mungkin nggak bisa di head to head ya dengan jam tangan ini, karena ya itu diver beneran dan ini diver style watch gitu. Tapi gue di sini ada beberapa jam tangan yang menurut gue bisa jadi comparison lah antara jam tangan ini dengan beberapa neo vintage. Neo vintage berarti tahun 2000-an sampai 2010 mungkin ya. Rilisan Seiko pada waktu itu. Jadi ada satunya yang gue pakai sekarang ini adalah si Seiko Mini Urchins dengan reference number SNZF berapa gue nggak tahu, gue lupa. Tapi ini diver Seiko yang kecil juga, which is 37 mm. Dan gue ada satu lagi di sini, yaitu adalah SKX 023. Nah, ini adalah line-up Seiko diver yang punya diameter kecil ya. Cuman beda 1 mili doang lah guys ya. Ini 37, yang ini 37, yang ini 38. Tapi mostly kalau dilihat pakai mata manusia biasa gitu ya, ini nggak bakal kelihatan sih kalau nggak diukur. Cuman ya ini still masuk ke jam tangan yang bisa dipakai lah sama tangan-tangan kayak gue, yang mirip-mirip tangan kayak gue nih, orang-orang Asia pengen buat diver kecil. Ya ini jawaban-jawaban kalian gitu. Tapi apa sih bedanya? Maksudnya apa sih yang ditawarin sama si Seiko SRPK ini guys? Satu yang bisa gue lihat ya dengan perbandingan ya udah aja gitu. Si Seiko 5 ini dia tuh tetap nawarin fitur-fiturnya si Seiko SRPK lah, bisa dibilang. Seiko 5 gitu. Seiko 5 Sport ya. Jadi dia tetap punya si handsnya ini di angka 4, terus dia punya see-through caseback yang sebenarnya ini nggak ideal buat jam tangan diver gitu guys. Karena ya ini punya water resistant paling cuma 100 meter gitu. Ya 100 meter itu mungkin aman gitu buat pakai apa namanya? Buat dipakai cuci tangan, tapi beneran nggak bisa diving gitu guys. Karena ini juga case-nya dia itu nggak didukung sama kayak screw down crown itu. Ini crown-nya ditarik juga udah guys, selesai. Tinggal ditarik itu pasti air masuk ke dalam. Tapi tetap aja namanya ini diver style watch, jadi kalian nggak bisa expect banyak dengan jam ini secara technicalities untuk diving gitu ya guys. Tapi kalau kalian cuma suka looknya si dive watch itu, ini menurut gue salah satu jalan kalian lah. Apalagi tangan kalian kecil gitu ya, nggak punya banyak opsi buat cobain jam tangan diver dengan diameter 42, 43, 40 tapi waktu pakai panjang. Wah bener-bener susah deh nyari jam tangan kayak gitu. Tapi ya ini bisa jadi jawaban kalian dengan harga yang menurut gue affordable lah gitu. Jadi daripada kita liatin aja nih jam tangan yang ganteng banget ini, mendingan gue langsung pakai aja kali guys ya. Ntar gue taruh dulu, gue bakal copot dulu nih si Mini Urchin. Mini Urchin salah satu grill juga lah kalau mau collect dive watch smallnya si Seiko gitu ya. Tapi dengan adanya si SRPK 33 ini sih jadi kayak konsiderasi buat kalian ya, kayak ngapain ngambil yang terlalu, soalnya si Mini Urchin tuh banyak mungkin di marketplace tapi udah nggak mulus lah. Kalau kalian mau jam tangan yang mulus ya beli baru ya kayak gini gitu guys. Gue bakal pakai aja tanpa basi-basi lagi. Nah, ini agak gedean ya berasa sama gue soalnya tangannya Ayong lebih gede dari tangan gue. Nah, ini dia looknya kurang lebih di tangan gue.
yang sangat kecil ini. Mungkin kalian penasaran, kalau gue tuh ngukur beli leather strap itu paling ketat 15 cm diameter tangan gue. Gue gak tahu sih ini ukuran tulang gue tuh berapa ya, tapi bener-bener fits perfectly di tangan gue, menurut gue ya. Nah si Seiko ini gak berat lah, bisa bilang ya medium lah karena ini full stainless steel gitu ya, gak berat. Jadi lever watch yang kayak enteng, terus juga bisa kalian pakai setiap hari gitu. Menurut gue ini win banget sih buat dibeli. Si Seiko SRPK ini tuh udah mulai beredaran ya di marketplace hijau dan oranye. Hijau dan oranye itu berapa Bapak Willy? Harganya kurang lebih? 3,6. Nah, harganya itu di 3,6 juta guys. Jadi masih nyari jam tangan diver under 5 juta atau under 4 juta. Kalian bisa consider ini gitu sebagai pilihan jam tangan diver kecil, affordable, masih over functions yang kepake, dan juga looks-nya itu everlasting menurut gue. Lu pakai jam ini untuk 10 tahun ke depan mah aman banget karena ini udah kayak checklist banyak box gitu lah. Ya pastinya ini juga build-nya Seiko gitu, kalian gak usah raguin. Gue punya beberapa Seiko di rumah yang udah gue pakai lama. Mungkin dari bokap gue beli gitu, sampai sekarang gak kenapa-napa movement ya. Tetap aja kalian harus kayak cek regularly, dan kalau bingung mau cek mana, kalian bisa cek ke Watchongs. Jadi segitu aja video kali ini tentang si rilisan Seiko SRPK 38mm. Thank you semua yang udah nonton video ini. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih besar dan lebih suportif lagi. Gue Fier dan this is Tan Cutouts. See you guys on our next video. Bye-bye.